kita hari ini akan ngobrol-ngobrol nih tentang infeksi mata karena COVID. Ya, bener ya Dokter Marta ya? Nggak 100% bener sih, tapi kita akan sedikit nyenggol tentang COVID itu ada sih efeknya ke mata. Gitu. COVID itu ada efeknya ke mata ya dokter ya? Berarti bukan dari penyakit mata atau bukan dari penyakit infeksi mata, itu berhubungannya ke COVID-19, bukan ya? Karena banyak banget penyebab mata merah, itu banyak banget. Banyak bukan banget. hanya karena COVID. Gitu. Oke, pemirsa, Dokter Marta ini adalah dokter spesialis mata. Jadi memang di pagi hari ini kita akan membahas seputar infeksi mata ya dokter ya. Dan kita harus mewaspadai infeksi mata karena COVID-19. Betul ya dokter? Nah mungkin untuk sebagai pembuka dokter, pemirsa di rumah mungkin saat ini punya keluhan. Mungkin mata merah atau gatal-gatal. Atau apalah ya, biasanya kalau untuk infeksi mata itu pasti Dokter Marta lah yang paling tahu. Mungkin Dokter Marta bisa menjelaskan dulu sebenarnya penyakit jenis-jenis infeksi mata ini ada apa aja sih dokter? Infeksi mata itu disebabkan oleh tiga, karena infeksi bakteri, karena infeksi virus, jamur, dan ada lagi sebenarnya bukan infeksi sih, tapi keradangan yang manifestasinya merah juga, yaitu karena alergi. Tapi ciri-cirinya hampir kesemuanya itu sama. Jadi dia itu matanya merah, kemudian ada bloboknya. Blobok itu apa ya dok? Blobok itu kalau orang Indonesia bilang kotoran mata ya Mbak. Kayak belek gitu ya dok ya? Oke. Ya, ada beleknya, kemudian terus keluar air mata gitu. Jadi kayak, dok kok mata saya berair nih gitu, terus susah buka mata gitu. Itu gambaran umum mata merah sih. Tapi untuk penyebabnya nanti sebaiknya pada beberapa pasien itu harus ke dokter mata gitu. Jadi untuk mastiin ini bakteri enggak sih, ini virus bukan, ini jamur atau jangan-jangan cuma alergi. Kadang ada juga mata merah karena kering. Nah, itu juga merah juga. Macam-macam ya dok ya? Macam-macam penyebab sih. dari mata merah itu kan terkadang tadi dokter Marta sempat bilang nanti kadang ada mata itu belekan atau mungkin kayak udah merem terus susah buka mata, itu kayaknya masih ngantuk ya. Jangan sampai ya pemirsa ya, tapi kan seperti tadi dokter Marta katakan, penyebab dari infeksi mata itu macam-macam. Bisa karena bakteri, virus, atau mungkin juga alergi. Kita akan kupas nih satu persatu pagi hari ini. Nah tadi dokter Marta sempat mengatakan, oh infeksi mata itu bisa jadi karena infeksi virus atau mungkin bakteri. Itu kita bisa taunya itu dari mana dokter? Sebenarnya kalau kita dokter mata, kita tuh bisa lihat dari keluhan. Jadi misal kalau seandainya dia bakteri, biasanya kotoran matanya tuh lebih warna ke kuning kehijauan. Sedangkan pada virus itu kadang dia tuh manifestasinya lebih hebat. Kadang ada bengkak kedua matanya jadi bendol gitu. Terus kadang ada mata, tapi kotoran matanya tidak terlalu sebanyak bakteri. Sedangkan kalau jamur itu biasanya dia karena kena tanaman atau waktu naik motor kelilipan sayap binatang kecil-kecil, itu dia kan bawa jamur tuh, itu juga bisa bikin matanya merah. Kalau alergi dia itu lebih ke gatal, jadi awalnya gatel terus dikucek. Nah itu makanya kita itu nggak boleh suka ngucek mata. Nggak boleh ya dok ya? Nggak boleh, karena bahaya banget. Karena kan terkadang mungkin pemirsa di rumah, nggak usah pemirsa aja, saya pribadi ya dok, terkadang itu suka banget tuh ngucek mata. Ada kalanya ketika mata kita kan gatel ya, nggak tahu lah mungkin gara-gara terlalu lama bermain handphone atau duduk di depan komputer, akhirnya suka ngucek-ngucek mata gitu. Saya pikir sih itu nggak apa-apa selama rasa gatelnya hilang, nggak apa-apa. Ternyata itu nggak boleh ya dok Nggak ya? boleh. Jadi biasanya kalau mata gatel itu gara-gara apa dok? Mata gatel tuh banyak sih penyebabnya Mbak. Bisa karena jadi gini, sama seperti kulit sih. Kulit kalau kering kan dia gatel, otomatis digaruk kan, jadi luka, akhirnya jadi infeksi. Sama juga mata juga gitu. Kalau kita kering atau alergi, pasti kita ngucek. Kalau ngucek, terus ada luka mikro, dari luka mikro itu masuklah virus, bakteri atau jamur, di situ akhirnya jadi infeksi. Karena sebenarnya mata kita itu sudah diciptakan sama Allah itu udah 3 lapis dengan sempurna. Jadi benar, dok. Jadi air mata kita itu ada 3 lapis. Jadi yang pertama itu minyak.
biar mata itu nggak gampang kering. Yang kedua itu air. Yang ketiga itu musin namanya. Musin itu kayak lem gitu. Jadi biar air itu nempel sama kornea kita, sama mata kita. Oh, gitu. Dan air mata itu benar-benar isinya banyak imunoglobulin, antibodi tubuh untuk untuk ngelawan virus, bakteri, jamur. Tapi ketika kita ngucek, lapisan itu rusak. Jadi ada sel yang rusak, luka, akhirnya ya udah masuk infeksinya gitu. Oh gitu. Nah ini satu hal yang baru juga nih pemirsa, makanya buat pemirsa di rumah yang sekarang ini mungkin suka banget ngucek mata ya, karena gatel atau kering, terus dikucek-kucek gitu. Jangan ya pemirsa ya, sayangilah mata Anda. Karena kalau seandainya tadi Dokter Marta sudah mengatakan kalau seandainya kita suka atau sering mengucek mata, itu takutnya merusak lapisan di mata kita. Kan karena memang di lapisan mata itu ada 3 lapis ya dokter ya, yang itu memang fungsinya untuk melindungi mata. Kalau seandainya kita sering mengucek mata, itu takutnya merusak lapisan itu. Betul ya dokter ya? Jadi merusak selnya. Jadi ada sel di situ yang dia rusak, luka gitu. Akhirnya ya udah virusnya masuk, infeksinya masuk gitu. Punya keluhan seputar mata, nah jangan didiamkan ya pemirsa, karena kalau seandainya kita diamkan, kita mendiagnosa sendiri, takutnya nanti malah berbahaya, malah menumpuk masalah yang ada. Jadi lebih baik ini kita langsung konsultasikan ke dokter. Kalau seandainya pemirsa ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Marta, line telepon masih kami buka di 031 20501 atau juga bisa via WhatsApp di 0821 390 96308. Kami sudah masuk di sesi terakhir ini pemirsa. Masih membahas seputar waspada infeksi mata karena COVID ya dokter ya. Dokter Marta, kan kita dari tadi udah membahas nih seputar penyakit mata, infeksi matanya. Cuman kita belum tahu nih kalau seandainya infeksi itu tidak kita tangani dengan tepat, apakah bisa mengakibatkan komplikasi gitu. Seperti tadi kan saya sudah mengatakan kalau seandainya kita nggak tangani dengan tepat nih nanti malah nambah masalah nih dok. Nah itu gimana dokter? Apakah pernah terjadi komplikasi pada mata kalau seandainya kita tidak tangani dengan tepat? Jadi komplikasi pada mata, misal infeksi mata, apapun itu, mau bakteri, mau virus, mau jamur, tetap akan menyebabkan komplikasi bila penanganannya kurang maksimal atau bila daya tahan tubuh pasien itu rendah. Jadi contohnya bisa menyebabkan ulkus kornea. Jadi ulkus kornea itu sama kayak borok, Mbak. Jadi bisa ya, jadi korneanya itu kayak menggaung gitu, jadi kayak luka gitu, dan kalau itu dibiarkan akhirnya infeksinya akan masuk lagi ke mata yang lebih dalam, menyebabkan uveitis atau keradangan dalam bola mata. Jadi nanti endoftalmitis. Jadi endoftalmitis itu kayak infeksinya udah sampai dalam, terus ada nanahnya, kelihatan ada nanah di dalam matanya. Dan kalau udah seperti itu bisa menyebabkan menyebar kemana-mana sih. Yang paling ditakutkan itu pada pasien dengan diabetes, karena kan memang daya tahan tubuhnya turun. Jadi ketika ada infeksi di mata, kadang itu manifestasinya itu kita sebagai dokter pun juga kadang tidak bisa memprediksi ya. Kita berharap pasien ini sembuh, ternyata tidak sembuh gitu. Ya risikonya, komplikasinya bisa menyebabkan kebutaan sih. Intinya seperti itu ya dokter ya. Iya. Nah terus ini gimana dong dokter? Kita ini sebagai orang awam kan nggak pengen ya kalau seandainya terjadi infeksi pada mata. Apapun lah itu. Mungkin mata kering atau mungkin mata merah, mata belekan gitu istilahnya. Kan kita nggak pengen itu, selain mengganggu penampilan, tapi kita juga nggak nyaman ya dokter ya. Kita sebagai orang awam apa nih yang harus kita lakukan untuk menjaga mata kita, dokter? Nah, gimana? Yang pertama dari asupan nutrisi. Pertama kalau saya selalu mengedukasi pasien itu tentang minum. Apa itu dok? Minum air putih. Ya, minum air putih minimal 2 liter lah sehari. Kalau memang olahraga atau banyak keluar keringat bisa lebih dari itu. 2 liter, kemudian asupan dietnya, makannya dikurangi yang berlemak.
yang meskipun saya juga suka sih, tapi mesti kalau kita edukasi kurangi santan, kemudian terus kuning telur pada kita kalau udah umur di atas 30 udah usah banyak-banyak kuning telur karena itu kolesterol banget. Oh, kolesterol banget ya, walaupun telur ayam itu dok. Jadi mending kita makan putihnya. Oh begitu, oke. Kemudian gorengan, terus yang berlemak-lemak itu dikurangi. Kemudian hygiene matanya. Jadi kalau kita cuci muka pakai sabun gitu, jangan lupa bulu matanya juga dibersihin, Mbak. Oh begitu. Jadi bulu matanya misal kita pakai maskara atau pakai eyeliner atau pakai bulu mata palsu nih kayak saya sekarang nih dok. Jadi waktu kita cuci muka nih ya, jadi tangan kita ini harus nempel di bulu mata, kita bersihin gini aja pakai sisa sabunnya, kemudian baru disiram, baru dihanduin. Jadi kayak dikeramasin lah bulu matanya. Gitu. Jadi hygiene-nya dijaga, diet, hygiene, terus ini tangan nih jangan suka ke muka nih. Oh, jangan suka ke muka, jangan suka ngucek mata gitu ya dok. Itu. Terus apa lagi dok? Kalau ada keluhan segera ke dokter mata. Dan kalau memang matanya kering, memang tiap orang tuh beda-beda. Ada orang yang gampang kering matanya, ada yang enggak. Nah kalau kita memang sudah sama Allah ya dikasih mata kering, ya udah kita dengan istiqomah memakai obat tetes mata dari dokter, rutin kontrol. Ya seperti itu sih Mbak. Kalau seandainya kita beli kayak obat tetes mata kan banyak tuh dijual di pasaran tuh dok. Apalagi tuh kalau saya pribadi terkadang ketika mengalami mata kering itu suka beli obat tetes mata yang ngerasa dingin di mata itu dok. Itu kan sauger gitu ya. Itu kan seger banget ya dok ya kalau ditetesin. Itu boleh nggak sih dok? Gitu. Boleh sih sebenarnya. Tapi jadi gini, obat tetes mata yang bentuk botol itu ada pengawetnya. Jadi kalau bisa belilah obat tetes mata yang kecil-kecil kalau untuk pemakaian jangka panjang karena itu lebih safe tanpa pengawet gitu. Oke, kalau gitu. Oke, Dokter Marta, kita sekarang masuk ke sesi mitos atau fakta ya, Dokter. Jadi saya akan memberikan pertanyaan ke Dokter Marta. Saya akan bertanya apakah itu mitos atau fakta. Nanti Dokter Marta katakan kalau seandainya mitos itu mitos, kalau seandainya fakta fakta. Dan kasih penjelasan sedikit saja Dokter Marta. Oke, siap ya dok ya? Ini kayak ujian lagi loh dok. Oke, pertama Dokter Marta, mitos atau fakta? Mata merah bisa jadi tanda infeksi COVID-19. Fakta. Fakta ya dok? Bisa jadi ya, tapi hanya 0,8%. Jadi di antara kalau dari penelitian dari jurnal di Cina itu dari 1009 pasien yang PCR-nya positif terdapat mata merah 9 pasien, jadi hanya 0,9%. Oke, tapi itu bisa jadi. Bisa jadi. Fakta berarti ya Dokter Marta. Oke, selanjutnya mitos atau fakta dokter? Mata bisa jadi celah virus COVID-19. Fakta yang masih kontroversial. Panjang ya. Fakta tapi masih kontroversial ya gitu dokter. Karena memang penularan COVID melalui mata ini masih kontroversi. Apakah memang dari airborne-nya langsung atau karena dari kucekan kita atau dari pembuluh dari paru-paru masuk ke seluruh darah baru dia muncul ke mata. Jadi banyak masih belum dipastikan teorinya yang pasti seperti itu. Jadi masih banyak ini. Tapi bisa ya? Itu fakta bisa. Tapi masih kontroversi. Ya. Oke, baik. Selanjutnya Dokter Marta, mitos atau fakta dokter? Mata infeksi rentan di musim kemarau. Bisa, fakta. Fakta ya? Karena pada musim kemarau cenderung itu mata jadi kering. Karena mata kering, akhirnya, nah ini nih tangan yang gatal nih, dia akan ngucek-ngucek mata, kemudian akan terjadi luka kecil, akhirnya virus, bakteri, jamur akan muncul. Tetapi biasanya musim hujan pun juga banyak sih Mbak. Banyak ya gitu ya. Tapi intinya di sini pemirsa jangan kucek-kucek mata sembarangan ya pemirsa. Saya tahu mengucek mata itu lebih enak daripada mengucek baju ya. Tapi jangan gitu ya dokter ya. Oke, selanjutnya. Virus bisa menular lewat udara dokter. Mitos atau fakta? Itu fakta. Fakta ya. Oke, terakhir ya ini Dokter Marta. Mitos atau fakta dokter? Mata merah tertular hanya karena memandang.
Memandang bisa mata merah. Mitos atau fakta, dokter? Kalau kayak gitu kayaknya dokter mata mesti merah semua ya. Jadi itu tadi, itu mitos, kalau ya? seperti itu. Karena kalau disebabkan oleh virus, maka memang dia akan ada di udara sekitar pasien itu. Tapi kan setiap virus itu tidak selalu akan menginfeksi orang sebelahnya, tergantung daya tahan tubuh juga gitu. Jadi kalau orang sakit mata merah terus pakai kacamata hitam gitu, sebenarnya juga ada celah sih dari situnya. Nggak ngefek juga sebenarnya. Ngefek juga ya, dokter Marta. Oke, dokter Marta, kita tadi udah ngobrol-ngobrol, udah sharing nih dari jam 6 pagi sampai di jam sekarang ini, dokter. Mungkin dokter Marta punya istilahnya pesan-pesan buat pemirsa di rumah yang sekarang ini ingin menjaga matanya supaya tetap sehat, atau mungkin sedang ada keluhan nih di matanya, mungkin mata orang tua ya, mata ayah, atau mungkin mata ibu yang sekarang ini suka belekan atau matanya merah, kering gitu. Nah, ini gimana, dokter? Mungkin punya pesan-pesan buat pemirsa di rumah, silakan dokter Marta. Ya, pesan saya kepada para pemirsa, apabila ada keluhan di matanya, jangan diobati sendiri. Pergilah ke dokter mata di dekat tempat tinggal pemirsa. Jangan membeli obat tetes mata sembarangan di apotik yang notabene akan menyebabkan komplikasi dan merugikan diri sendiri. Kemudian yang kedua, jangan percaya hoax. Karena banyak hoax di sekitar kita. Pastikan bahwa berita itu benar, kemudian baru boleh disebarkan. Apabila kita ragu, udah mending diem aja, disimpan aja. Yang ketiga, rutinlah ke dokter mata, paling nggak 6 bulan sekali untuk cek mata, untuk melihat kondisi mata. Misal kalau pasien dengan minus, kita bisa evaluasi minusnya. Dengan mata kering, kita evaluasi mata keringnya. Dengan kelainan di saraf matanya, kita evaluasi saraf matanya. Jadi jangan pernah lost kontak dengan seorang dokter, karena dia akan menjaga Anda gitu. Intinya begitu ya, dok. Jangan pernah lost kontak sama dokter ya, pemirsa, karena namanya kalau kita namanya putus hubungan aja sakit hati, apalagi putus hubungan sama dokter. Yang ada malah nanti bukan sakit hati aja, badannya juga, matanya juga akhirnya tidak terawat ya, pemirsa ya. Dokter Marta, umpamanya ada pemirsa update cantik yang ingin datang ke dokter Marta untuk berkonsultasi, bisa datengin dokter Marta ini kemana? Dokter Marta prakteknya di mana? Kapan aja, jam berapa, dokter? Silakan, dokter. Oke. Saya praktek lebih banyak di luar kota sih. Kalau hari Selasa, saya di klinik mata EDC Mojo Agung, Jombang, dari pagi jam 9 sampai jam 2. Kemudian hari Rabunya saya di Rumah Sakit Bunda Kandangan, Benowo, monggo yang mau konsultasi dari jam 9 sampai jam 1. Kemudian hari Kamis dan Jumat saya di klinik mata EDC Warujaya Nganjuk. Dari jam 9 sampai jam 2. Dokter Marta ini memang spesialis, dia trayek jauh nih kayaknya, dokter ya. Keliling kota, tapi badan tetap sehat ya, dok ya. Jaga kesehatan terus ya, dokter Marta ya. Soalnya dokter Marta ini kan memang ini maksudnya ketemu dengan pasien gitu, ada keluhan apa diobatin. Belum lagi harus keliling kota nih, dokter, Nganjuk, Jombang gitu ya, dok ya. Jaga kesehatan terus ya, dok ya. Semoga kita bisa ketemu loh di lain waktu ya, dokter. Amin. Terima kasih banyak loh sharingnya ya, dokter Marta ya. Pemirsa, itulah hasil sharing kita pagi hari ini dengan dokter Marta Sari Rosalina, spesialis mata.